قلبي إذا هدق ذكر فاطمة بنت نبي المصطفى أنوارها دائما أمست بها بهر معارف بها علما في ذكرنا هجالا أليس بالبطنا سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وجعلنا إياكم من الذين سبقونا لهم منه الحسنى ومن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أن الحج إلى البيت لا الحرام أحد مباني الإسلام وهو فرض لازم محتوم على كل مسلم مستطيع في العمرة مرة وكذلك العمرة قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه sabila. Judul tema malam ini tentang haji. Haji, setiap manusia diharuskan untuk naik haji. Dan haji ini adalah bagian daripada bangunan Islam. Sehingga Allah berkata dalam ayatnya, Bunyal Islam alal khamsah. Dibangun Islam ini dengan 5 dasar. Apa dasarnya? Yang harusnya dasar 5 ini La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu dasar pertama. Kalau menjadi orang Islam yang kokoh, diharuskan mereka mulai dia lahir sudah disyahadatkan. Ketika bayi yang lahir dari rahim seorang ibu, kemudian diazani. Azan itu diperkenalkan tentang syahadat, biar dia mengenal siapa Tuhannya, siapa nabinya. Kemudian setelah dia mengenal Allah dan nabinya, wajib hukumnya dia harus melaksanakan sholat. Nah, setiap orang Islam itu harus melaksanakan sholat. Iqamatis sholat, dirikan sholat. Karena pertama yang akan dihisab oleh Allah sholatnya kita. Nah itu, makanya sehingga dikatakan dari awal mulanya pertama sholat. Dirikan sholatmu, tegakkan sholatmu, kokohkan sholatmu. Karena sholat ini adalah tiangnya agama, pondasi agama. Kalau ada kepala, ada badan, itu harus kuat. Kepala itu kuat. Kalau tidak ada kepala, bagaimana mau jalan? Ya, hancur. Jadi harus ada sholat. Dan sholat yang diwajibkan bagi umat muslim setiap 5 waktu, yang kewajiban, yang fardu ain, yang dilaksanakan setiap orang mukmin. Wa ita, setelah sholat dilaksanakan, baru dilaksanakan namanya ida'uz zakah, mengeluarkan sedekah. Makanya kalau sedekah itu harus dilaksanakan setiap orang muslim, karena itu bangunan Islam juga. Ya, sholat bangunan Islam, zakat juga bangunan Islam yang kokoh, menebalkan, menguatkan fondasi-fondasi di dalam ibadah kita. Makanya sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Ya, sedekah itu bisa mengabulkan hajat, diniatkan hajat. Apalagi bersedekah subuh hari. Nah itu, subuh. Apa namanya istilahnya itu, sedekah subuh itu. Jadi setiap hari Jumat. Gak bisa hari Jumat, hari Senin, hari-hari yang baik. Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Jadi sedekah. Tanpa hari, kalau perlu setiap hari. Ya, setiap hari. Karena orang-orang soleh itu gemar bersedekah. Makin banyak sedekahnya, makin banyak kebaikan yang didapatkan, makin banyak
makin berlimpah hartanya. Kenapa? La yang malun min sadakatin bal yasdad bal yasdad. Tidak akan pernah kurang sedekah seseorang, akan tetapi makin bertambah. Jadi tidak pernah orang miskin, tidak ada yang miskin orang bersedekah, hanya orang sekeh saja, ya, hanya orang sekeh. Kemudian wa hajjul bait, haji bait. Sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang haji. Ya. Orang dulu bilang, ulama-ulama dulu bilang, berada 60.000 banyaknya menunaikan ibadah haji. 60.000 ulama-ulama. Ini ulama sholihin, ulama wali-wali Allah ya. Istilahnya kutub mereka. 60.000 yang berumroh atau 60.000 haji, cuma 6 orang yang diterima hajinya. Bayangkan, 60.000 haji, cuma 6 orang yang diterima hajinya. Kasyaf, orang-orang ahli kasar. Ya. Kenapa? Hanya orang pulang dari umroh, pulang haji, nggak berubah akhlaknya, nggak berubah amal ibadahnya, nggak berubah perbuatannya yang jelek. Dulu yang dilakukan kejelekan, pulang dari umroh, pulang dari haji masih berbuat jelek, bahkan lebih daripada itu. Masih nyakitin orang, masih ganggu orang, macam-macam, bermacam-macam yang dilakukannya. Padahal dia sudah haji, udah pakai titel. Dan sekarang titel-titel itu dipasang di mana saja, di undangan harus pakai haji, diundang harus pakai haji. Kalau nggak dipakaikan haji, nggak mau datang. Nabi Muhammad SAW ada titel hajinya kan? Nggak pakai Haji Muhammad Rasulullah, tidak ada haji, langsung Rasulullah Muhammad, Nabiullah Muhammad. Tidak ada haji-hajian. Cuma Indonesia saja, apalagi Makassar, Bugis, pakai haji, titel sudah tinggi. Ya. Dan haji itu semua orang kepingin. Kenapa? Tidak ada satu manusia Allah dari umatnya Nabi tidak kepingin umrah atau haji, tidak ada, semua kepingin. Kenapa kepingin? Ingin dapat berkah asar Nabi Muhammad, ingin mendapatkan satu fadilah yang tertinggi. Karena apa? Haji itu lebih afdal daripada jihad. Afdal jihad al-had kata Nabi. Sebaik-baiknya jihad, yang paling afdal adalah haji. Coba lihat orang haji susah. Haji itu ada berapa? Ada berapa haji? Ada berapa rukunnya? Kalau umroh 5, kalau haji 7. Tuh, apa tambahnya? Wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah. Atau juga termasuk tambahan daripada lemparan sukro, wusto, kubro. Nah, itu. Ya. Harus dilaksanakan di bulan di waktu haji. Kalau umroh 5 saja. 5 niat, ihram, tawaf, sya'i, tahallul. Cuma 5. Harus ada niat ya. Nah, itu bedanya haji dan umroh. Dan tidak boleh sama sekali di dalam umroh itu harus betul-betul tidak ada istirikatan dunia, tidak ada. Zaman sekarang luar biasa. Naik haji sudah belum sampai di tempat tujuan hajinya, belum tempat tujuan umrohnya sudah selfie. Ini mau pergi umroh atau mau selfie? Mau ibadah atau mau main-main atau mau sok-sokan? Padahal kalau kita berangkat itu untuk apa? Niatnya lillahi ta'ala. Aku berniat umroh karena Allah. Loh, serahkan sama Allah. Tidak ada labbaik Allahumma labbaik, itu panggilan Allah. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda lakal muluk la syarik. Tuh. Kalau tidak dipanggil Allah, naudzubillah. Tidak ada panggilan, naudzubillah. Makanya syukur, orang-orang yang umroh itu syukur dan jadikan ibadahmu yang betul-betul dalam ibadah ketakwaan pada Allah, dan rubahkan dirimu dengan niat sebenarnya. Dan seperti Khatim Al-Awsam luar biasa, Khatim. Kisahnya Khatim Al-Awsam.
Khatim Al-Asam ini hamba yang miskin, tapi wali Allah, kekasih Allah. Khatim Al-Asam ini mau berangkat, duduk aja di depan rumahnya itu, setiap hari ada apa? Orang lewat, kelompok rombongan untuk berangkat haji. Setiap tahun dia lewat, duduk situ, dia lewat, labbaik Allahumma labbaik, menetes air matanya Khatim Al-Asam. Datang anaknya umur 8 tahun, bilang sama abahnya, ya abah, ada apa engkau menangis? Ada apa engkau sedih? Kenapa kau menangis melihat rombongan itu berangkat haji? Apa abah ingin haji juga? Iya, saya kepingin berangkat haji. Berangkat abah. Idhab, pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa abah tidak mau pergi? Pergi, ikut rombongan ini. Bagaimana saya mau berangkat sedangkan aku tidak titipkan satu bekal uang untuk berikan kepadamu dan bekal saya untuk berangkat haji. Harus ada bekal kita, harus ada uang. Gak usah tawakal tu Allah, tawakal Allah ya abah. Karena ada dorongan dari anaknya semangat. Pakai bagaimana ibumu nanti? Nanti ibu marah. Ibuku tanggungan saya abah. Dia tanyakan ibunya, ya Umi suruh abah berangkat, biarkan abah berangkat ngobrol. Kepingin abah. Sudah bertahun-tahun abah selalu lihat orang rombongan berangkat dan baik kalau tidak berangkat, biarkan abah berangkat. Baik, berangkat. Ketika dia berangkat Khatim Al-Asam, ikut bersama rombongan saudagar kaya ini, pemimpin khalifah ini, pemimpin rombongan ini. Ketika dia berangkat di pertengah jalanan, rombongan ini kepala pemimpinnya kena satu duri yang membuat dia tidak bisa jalan. Dia panggil dokter sana, bidan sana, nggak bisa nyemuin. Salah satu dampingan pemimpin rombongan ini berkata, di dalam rombongan kita ini ada orang soleh bernama Khatim Al-Asam. Mungkin tidak doakan. Oh, panggil Khatim. Ya Khatim Al-Asam, dipanggil Khatim Al-Asam, disuruh datang. Tolong doakan saya ini tidak bisa sembuh-sembuh penyakit ini. Saya panggil bidan, dokter, tidak ada yang bisa sembuhkan. Tolong doakan saya. Didoakan sama Khatim Al-Asam. Doanya orang saleh, doanya kekasih Allah. Ketika dia berdoa, luka yang dikena ketua rombongan itu sembuh ketika dikabulkan doanya oleh Allah. Lalu apa berkata pemimpin ketua rombongan ini? Dia berkata, hendak mau kemana engkau pergi, wahai Khatim? Saya ingin ikut denganmu untuk haji. Kalau begitu ziyabaka wa iyabaka ala dhamin. Pergi pulangmu, saya yang jamin. Hotel, makan, semua, uang, semua saya. Syukur. Khatim Al-Asam bersyukur kepada Allah. Sujud kepada Allah. Ketika dia sujud, dia angkat kepalanya lagi, dia berangkat kedua tangannya. Ya Allah, kau sudah jaminkan saya, kau berikan saya rezeki, pergi pulang di tangan oleh ketua rombongan. Tolong kau jaminkan untuk keluarga saya yang ada di rumah yang sedang kelaparan. Sehari, 2 hari, 3 hari tidak makan keluarganya, istri tidak makan, anaknya tidak makan, karena habis makanan di bar, tidak ada bekal yang disimpan pun sama Khatim Al-Asam, tidak ada, hanya tawakal saja. Nangis semua, adik-adiknya, kakak-kakaknya nangis, ibunya sedih. Tapi umur 8 tahun ini anaknya Khatim Al-Asam yang suruh Khatim Al-Asam berangkat, malah dia ketawa. Berkata ibunya, hei anakku, kenapa kau ketawa? Coba lihat kakak kau menangis semua karena kelaparan, gara-gara kamu. Seandainya kau tidak suruh bapakmu pergi haji, mungkin saya suruh dia cari nafkah untuk supaya kita dapat makan. Wah, katanya anak umur 8 tahun ini berkata, menjawab, wahai Umi, Khatim Al-Asam itu pergi. Dia itu makhluk Allah, kekasih Allah. Yang pergi itu hamba, tetapi yang memberikan segala-galanya tidak pernah pergi bersama kita. Allah bersama kita. Memberi tidak pergi, tapi yang menerima pergi. Jangan khawatir ya Umi. Diamlah, mulai tenang Uminya karena dapat nasihat dari anaknya umur 8 tahun ini. Tiba-tiba rombongan satu kerajaan. Rombongan kerajaan ini gubernur lah ceritanya. Rombongan gubernur ini beberapa orang habis berburu. Kehabisan air. Kebetulan dia lewat satu kampung, di tempat perumahan kampung itu ada beberapa rumah saja, ada kira-kira 20 rumah.
termasuk rumahnya Khatim Al-Ansor di situ. Dia lewat di situ, kemudian dia bicara kepada wakilnya, penyuruhnya, pembantunya, coba kamu cari air, kita di kehabisan air, bisa-bisa kita lemas dan tidak ada kekuatan tenaga lagi untuk berangkat berburu. Baik, dia cari rumah, tiba-tiba dia datangi rumah, persis rumahnya Khatim Al-Ansor. Diketuk pintu rumah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Bisakah kau bantu saya air minum? Waduh, makanan sudah tidak ada, air minum diminta lagi sama orang. Habis semuanya, habis sudah. Kita dicoba betul sama Allah ini. Ya udah, kasih, katanya anaknya 8 tahun, kasih bu, berikan. Itu rezeki dari Allah, insyaallah Allah berkati, Allah ganti. Dikasih sama ibunya ini, itu air tinggal terakhir. Satu ceret dikasih. Udah, dia tawakal sudah. Mau mati-mati sudah gak ada urusan. Ketika raja ini, gubernur ini minum dan seluruh anggotanya minum, merasa lega dan lezat, dan dia katakan, kau dapat air dari mana ini? Kau dapatkan air ini dari mana? Enak benar ini air. Belum pernah saya minum air seperti ini. Baru kali ini. Aku dapatkan di rumah satu itu. Rumah itu katanya rumahnya Khatim Al-Ansor. Kalau begitu, saya kan pemimpin, gubernur. Dibuka sabuknya, sabuk emas yang ada berlian-berliannya itu. Dibuka. Siapa yang menghormati saya, tolong berikan hadiah juga kepada ini orang. Rumah ini, keluarga Khatim Al-Ansor. Semua rombongan ikut kepada gubernur ini, membuka sabuknya dan diberikan kepada keluarga Khatim Al-Ansor. Ketika sampai ini hadiah buat kalian, dan hadiah ini ikhlas dari kami karena engkau berikan kami air. Terus berkata, kami buat apa ini? Ini masih buat apa? Kalau mau jual mungkin jauh perjalanan. Kalau begitu, salah satu rombongan ini bilang, kalau begitu saya beli semua ini berapa dirham, uang tidak akan pernah habis 7 turunan. 7 turunan tidak akan habis, kuberikan kepadamu dan kuberikan ini uang. Masya Allah, bergembira, ibunya gembira, senang, saudaranya senang. Ini umur 8 tahun santai, biasanya. Kemudian dia beli makanan begitu banyak. Beli makanan begitu banyak, dia makan sampai kenyang. Semua makanan ada. Karena gembira, sudah ada uang 7 turunan tidak akan habis. Ketika dia kenyang, semua gembira senyum. Anak umur 8 tahun ini menangis. Ibunya berkata, kamu ini aneh, kamu ini lucu. Tadi kami menangis, kau ketawa. Sekarang dia senyum, gembira, senang, ketawa, kamu menangis. Ada apa? Apa membuatmu kau menangis? Kita kan sudah bahagia, sudah ada uang, 7 turunan tidak akan habis. Makan sudah enak. Apa yang kau cari lagi? Kata umur 8 tahun ini, Ummi, tadi ada seseorang hamba Allah melihat kacamatanya, dengan kacamatanya memberikan kasih sayangnya kepada kita, merasa kasihan kepada kita, sehingga kita diberikan begitu banyak harta tidak akan habis 7 turunan. Ini rahmat kasih sayang manusia ini dengan memenuhi kacamatanya melihat kita penuh dengan kasih sayangnya. Bagaimana kasih sayang Allah? Manusia saja seperti ini, bagaimana dengan Allah? Baru sadar ibunya, Allahu Akbar. Sungguh besar keimanan anak tersebut, karena anak ini adalah anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendorong Khatim Al-Ansor untuk berangkat umroh dan haji. Dan doanya Khatim dikabulkan oleh Allah. Makanya doa saja, angkat tangan doa dimanapun kita berada. Walaupun pengajian yang hadir masih sedikit, mungkin karena Habibnya dikira tidak ada lagi, dan suka berangkat, jadi yang datang tidak istiqomah. Ya begitulah manusia, gak usah dipaksa deh. Kalau menuju kebaikan itu gak usah dipaksa. Mau datang, dan kamu datang, Allah mudah-mudahan diberikan hidayah mereka semua. Jadikan istiqamah dalam pengajiannya, istiqamah dalam mengikuti majelisnya baginda Rasul SAW, istiqamah dalam niat ibadah kepada Allah, istiqamah untuk meraih kebaikan dan mendapatkan kebaikan itu bersama baginda nanti Nabi Muhammad SAW, dan kumpul bersama Nabi Muhammad. Allahumma ja'alna minat tawabin, Allahumma ja'alna minat syakirin, Allahumma ja'alna min ibadika salihin. Itu kisahnya, kisah Khatim Al-Ansor. Faqala sallallahu alaihi wasallam, man malaka zada wa ra'ata tawallikun ilal baiti lillahi ta'ala summa lam yahujub fala alaihi yamut insyaallah yauliya atau insyaallah nasraniya. Nauzubillah. Jadi kalau ada orang sudah pantas untuk haji, memiliki harta tapi tidak berangkat, tidak mau berangkat, dia lebih menguruskan dunianya,
lebih uruskan dari hartanya daripada bisnisnya, daripada haji, maka meninggal dalam keadaan tidak beriman. Nauzubillah. Subhanahu, nauzubillah.